Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang teramat banyak, nikmat yang tiada henti-hentinya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah, kita terima kasih kepada Allah. Yang pertama, cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan meyakini bahwa semua yang kita dapatkan, yang ada pada kita berupa nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara bersyukur kepada Allah kita itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Ya, mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian cara bersyukur yang ketiga yaitu kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk semakin semangat, semakin rajin beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat tahajud sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Ya, nggak bisa dibayangkan bagaimana panjangnya sholatnya, sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Bukankah dosamu telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang? Udah pasti masuk surga." Tapi apa jawab Nabi? "Afala akunu abdan syakura." Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya, itu cara bersyukur kepada Allah. Ya, kita tahu bersama, siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah janjikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ya, kata Allah, sungguh-sungguh jika kalian bersyukur, terima kasih kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Akan tetapi perhatikan ayat selanjutnya, kata Allah, wala in kafartum inna azabil syadid. Jika kalian tidak tahu terima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, ingat Allah itu punya siksa yang sangat pedih, ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Ibu-ibu yang salehah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya saling berinteraksi, saling membutuhkan antar sesama, kita ini makhluk sosial, kita itu harus bertetangga, dan yang kita pahami namanya orang bertetangga itu pasti ada yang namanya gesekan, ya kan? Pasti kita pernah disakiti, itu udah pasti. Nggak mungkin orang bertetangga itu nggak pernah ada ribut-ribut gitu, mah wajar, ya. Saya pribadi itu pernah tinggal di Jakarta waktu belajar itu, tetangga saya kanan kiri depan belakang itu ustadz dan ustazah. Apakah adem-adem aja? Enggak. Bayangkan, itu aja orang yang kerjaannya belajar ceramah sana sini, tetap aja ada seperti itu. Apalagi kita yang biasa-biasa. Nah, itu yang harus kita pahami. Namanya hidup bertetangga tuh pasti ada seperti itu. Nggak mungkin nggak ada, ya. Mau tinggal di mana kayak pasti ada kayak gitunya, ya. Mau hidup nggak pernah punya masalah ribut-ribut sama tetangga, ya nggak mungkin. Nggak ada tempat. Ada tempat kalau pengen tahu di mana, kita tinggal di kuburan sendirian tuh baru. Tapi kan itu, ya. Nah, iya. Ya, itu insya Allah nggak ada yang ganggu. Itu yang harus kita pahami. Yang penting jangan kita yang
menyakiti tetangga kita, ya itu dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar ketika orang menyakiti tetangganya, lebih besar dibandingkan menyakiti orang lain yang bukan tetangga. Itu dosanya lebih besar. Sebagaimana kalau kita berbuat baik kepada tetangga, itu juga pahalanya lebih besar dibandingkan berbuat baik kepada orang lain, ya, selain tetangga. Makanya banyak perintah-perintah yang menunjukkan kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita pernah mendengar bahwasanya Nabi SAW itu memerintahkan kalau ibu-ibu masak, ya itu dibanyakin apanya, kuahnya, airnya, supaya nanti dibagi ke tetangga. Ya cuman ya jangan benar-benar airnya doang, ya kan. Iya, banyak ya, banyak sekali perintah untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Nabi alaihissalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Banyak sekali ya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW berpikiran bahwa tetangga itu dapat warisan. Saking seringnya memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, itu pahalanya sangat besar. Begitu pula sebaliknya, orang yang menyakiti tetangga juga dosanya sangat besar. Hati-hati, hati-hati Bu. Mendingan kita disakiti tetangga. Karena sudah dipastikan orang itu kalau disakiti, kalau diomongin, dijelek-jelekin, itu sudah dipastikan dapat pahala. Dapat pahala, ya. Orang kalau jelek-jelekin orang, ghibah, namimah, dan sejenisnya, yang diomongin itu sudah pasti dapat pahala. Itu gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Padahal kita sholat, kita puasa, kita sedekah belum tentu diterima loh. Tapi dengan kita diomongin orang dapat pahala. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita nyakitin tetangga. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Abu Hurairah. Dahulu ada seorang perempuan yang rajin sholat tahajud, kalau siang puasa, rajin sedekah, ya, tapi satu, ya, kata tetangganya, dia itu suka nyakitin tetangga. Khususnya apa? Lisannya, ya, sangat tajam. Maka apa kata Nabi? La khairu fi, tidak ada kebaikannya orang tersebut. Dia ahlun nar, dia itu penduduk neraka jahanam. Bayangkan orang rajin tahajud, kalau siang puasa rajin sedekah, itu hancur semua gara-gara nggak bisa menjaga lisan. Mengerikan sekali. Ya, jadi hati-hati. Ya, emang khususnya tuh lisan. Ya, banyak sekali ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang rugi? Ya, para sahabat menjawab, mungkin sama seperti orang rugi itu ya kalau usaha gagal, nggak punya duit, dan ya sekitar itulah. Tapi apa jawab Nabi? Orang yang rugi itu nanti di akhirat orang yang membawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala hajinya, dan seterusnya. Tapi dia di dunia pernah menzolimi orang, pernah ngomongin orang, pernah mukul orang, ya, pernah gibain orang. Maka apa? Allah akan ambil pahalanya kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang diomongin itu, disakitin, sampai pahalanya habis. Kalau ternyata dia tuh masih banyak orang yang diomongin, dia belum kebagian pahala, apa? Dosa orang yang diomongin diambil kemudian ditimpakan ke dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dari masalah lisan. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat itu,
tentang permisalan orang yang menggibai orang itu seperti apa? Orang makan bangkai saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian yang namanya berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kalian saling menghibah. Apakah kalian suka kalau kalian makan bangkai saudara kalian? Tentu kalian gak akan suka. Kata Allah, bertakwalah, tinggalkan dosa tersebut. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya, jadi hati-hati, jangan deket-deket orang yang suka menghibah. Kalau kita deket sama orang kayak gitu, nanti suatu saat kita nggak deket, kita yang diomongin. Itu udah pasti. Orang kalau sukanya gibah, itu kalau sehari dia nggak ngibahin orang, mulutnya gatel. Ya, kita doakan ya, semoga ya hati-hati. Ya, hati-hati dari dosa yang sangat besar ini ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini? Pertanyaan. Gimana cara agar anak sholat tanpa diminta? Tipnya Pak. Gimana biar anak sholat tanpa diminta? Itu ibu, pertama doain benar. Doa. Kemudian kita dulu, saya kan udah pernah ngasih tahu, kita dulu menjadi contoh. Antara ibu dan bapaknya itu jadi contoh. Kemudian nggak bisa kita tiba-tiba anak itu bisa sholat tanpa disuruh. Itu butuh perjuangan yang sangat ekstra. Ibu lihat anak saya emang sholatnya tanpa disuruh, masih disuruh. Tapi saya berharap nanti seperti ini, suatu saat sholatnya tanpa disuruh. Kan dari kecil, terus, ya kan? Bertahun-tahun, gak bisa instan. Sabar, makanya inti dari pendidikan anak adalah sabar. Kayak gitu, bertahap. Gak bisa instan, ya. Kayak gitu, anak, ya, diajarin sholat. Ayo, Kak, ayo, Dek, sholat. Kayak gitu. Terus suatu saat, insya Allah anak selalu terngiang-ngiang, ya, oh iya, ibu sama abinya sering nyuruh sholat, ya. Suatu saat nanti, insya Allah bisa seperti apa yang kita inginkan, sholat tanpa disuruh. Bagaimana cara kita bertobat setelah tahu kita memakai uang riba? Ya, ini dosa sangat besar, ya. Tadi Uminya minta bahas riba. Saya kalau bahas riba tuh ngeri, Bu, ya. Saya pengen sekali ibu-ibu pengajian yang saya isi juga bahas riba, saya masih belum berani, ngeri. Ya, karena hampir semuanya seperti itu. Cara tobatnya bagaimana? Cara tobatnya kita tinggalkan dosa tersebut. Kalau kita udah tahu, ini dosa besar loh. Ya, dosa sangat besar. Allah haramkan riba, ya kan? Kita tahu ya, kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan hancurkan harta riba itu ya, dan Allah akan mengembangbiakan yang namanya sedekah. Bagaimana taubatnya? Kalau kita udah tahu ini dosa riba sangat mengerikan, Bu. Di alam kubur aja, Bu, orang dosa riba itu nanti dia, ya kata Allah, ya taqabbatu syaitanu, dia tuh akan berdiri seperti orang kerasukan jin. Apa? Iya, orang kalau kesurupan gimana sih, ya kan? Iya, goyang segala macam. Itu salah satu azab yang Allah berikan kepada orang yang makan harta riba. Gak ada dosa yang Allah ajak perang, bayangin.
Allah dan Rasulnya mengajak perang kecuali dosa riba. Ini dosa sangat besar. Ya. Tobatnya ibu hentikan. Hentikan. Kalau udah terlanjur, kalau bisa dilunasi, dilunasi. Kalau nggak bisa ya udah. Pokoknya jangan melakukan lagi. Bayangin dosa riba itu paling rendah itu seperti orang menzinai siapa? Ibunya loh. Itu dosa kata Nabi SAW ya. Orang makan harta riba 1 dirham kalau nggak itu seperti orang berzina 36 kali. Bayangkan, dosa sangat mengerikan. Ya, tobatnya ya berhenti, kemudian udah nyesel kemudian jangan kembali lagi. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jangan tergoda dengan bujuk rayu orang-orang yang ya menawarkan seperti itu ya. Jangan Ibu ya. Itu dosa sangat besar ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertobat ya, menjauhi dosa tersebut. Wah, ini banyak amat. 1, 2, 3. Oh. Mengeluarkan unek-unek kepada teman itu termasuk ghibah bukan? Iya. Ibu kalau curhat itu pertama ke Allah dulu ya. Kalau curhat ada apa-apa, sholat tahajud atau sholat duha ataupun kemudian curhat ke Allah. Kemudian kalau mau ke teman juga lihat-lihat. Ya kan, hati-hati juga. Ntar temannya bisa dipercaya enggak. Kemudian iya. Ghibah bukan, tergantung ibu curhatnya apa ini. Curhatnya ngomongin orang. Ya itu juga hati-hati ya. Memang ada bukan ghibah ya, namanya kita ngasih tahu orang supaya orang tahu bahwa ini orang jelek, itu bukan ghibah. Kalau nggak dikasih tahu nanti orang nggak tahu. Misalnya orang utang, orang nggak tahu kalau dia tuh suka utang. Terus kalau utang tuh sukanya nggak bayar, orang kan nggak ada yang tahu. Terus kita ngasih tahu karena kita menjadi korbannya, itu bukan ghibah. Hati-hati dari dia itu orangnya begini-begini, itu bukan ghibah. Supaya orang tahu keburukan dia, karena dia dikasih tahu juga nggak berhenti, dia nggak tahu. Jadi itu bukan ghibah ya. Jadi tergantung ibu curhatnya apa kayak gitu. Kalau curhat sekedar kita punya masalah bukan ngomongin orang ya insya Allah bukan. Menjauhi teman yang buruk sifatnya itu termasuk pahala bukan? Iya, menjauhi teman yang buruk itu memang diperintahkan ibu ya. Jangan kita berteman dengan teman-teman yang buruk ya, itu diperintahkan. Termasuk pahala bukan? Mudah-mudahan dapat pahala karena kata Nabi SAW juga almar'u ala dini qalil falyanzur ahadukum man yuqalil. Agama seseorang itu tergantung temannya, maka perhatikan dengan siapa kalian berteman ya. Kemudian kita mengamalkan hadis itu mudah-mudahan dapat pahala. Bagaimana kita selalu tetap bersyukur. Nah, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Pertama doa ibu ya. Salah satu doa yang diajari Nabi di akhir salat kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan ya memperbaiki amal ibadahku. Nah, itu ya. Ya cara bersyukurnya tadi ibu ya, kita semakin rajin ibadah, kemudian berdoa kayak gitu. Kalau punya rezeki sebagai tanda bersyukur, sedekah kayak gitu kan ya. Dan seterusnya lah ya, pokoknya rajin ibadah. Jadi orang baik itu juga cara bersyukur, mendidik anak kayak gitu. Terakhir, bagaimana agar kita tetap semangat ibadah dan menuntut ilmu? Kalau pertanyaan bagaimana, itu emang awalnya tuh semuanya tuh dengan doa, Bu. Nggak mungkin kita itu bisa melakukan sesuatu tanpa seizin, tanpa pertolongan dari Allah. Gimana biar kita semangat ibadah?
doa kepada Allah semoga dimudahkan ibadah, kemudian ya salah satunya berteman dengan orang yang rajin ibadah, gimana menuntut ilmu supaya semangat. Ya kalau ada pengajian didatangi, dipaksakan kayak gitu. Ya, harus dikasih waktu untuk menuntut ilmu ya, karena itulah yang membuat kita jadi semangat ibadah, yaitu apa? Menuntut ilmu, Bu. Karena di dalam pengajian itu nanti diingetin lagi seperti ini ya, dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, perintah untuk jadi orang baik ya, dikasih tahu larangan-larangan yang ya, ya kita termotivasi ingin masuk surga, kita takut dari neraka, kan seperti itu Ibu ya. Akhirnya pulang-pulang insya Allah kita jadi semakin semangat ibadah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah dalam ibadah ya hingga akhir hayat kita, hingga kita husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.